Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah lama ya enggak ngaji Nabi Muhammad, kita ngaji lagi untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari terjemahan syarah itu maksudnya penjelasannya. Riyadhus Shalihin itu kitab karya dari Imam Nawawi. Nah, syarahnya itu dijelaskan oleh kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, itu dijelaskan oleh pensyarah, itu namanya Dr. Mustafa Dib Al-Buqa dan kawan-kawan, dan ini diterjemahkan dan diterbitkan kitab ini oleh Gema Insani Press ya, penerbit yang terkemuka ya di Jakarta. Jadi sekarang kita membahas larangan berbuat bid'ah dan mengada-adakan dalam urusan agama. Imam Nawawi yang wafat dalam usia 45 itu memulai bahasanya dengan mengutip surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka dari itulah Tuhan kamu yang sebenarnya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka dari itulah Tuhan kamu yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Yang kedua, surat Al-An'am ayatnya 83. Tadi Yunus surat ke-32. Tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan di dalam kitab. Terus dalam An-Nisa 59, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya atau sunnahnya. Kemudian dikutip lagi surat Al-An'am ayat 153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraikan kamu dari jalannya. Jadi kita perlu perlu belajar tuh sedikit-sedikit ya. Kemudian yang terakhir surat Al-Imran ayat 31, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika Allah mencintaimu, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku itu maksudnya ikutilah Nabi Muhammad ya. Nah, terus kita masuk hadis yang pertama ya. Hadis pertama itu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, radhiyallahu anha itu artinya semoga Allah meridhoi Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu ditolak. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan, man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amal yang tidak didasari agama kami ya, laisa alaihi amruna,
yang tidak didasari agama kami, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab perdamaian, ya. Babnya, apabila mereka mengadakan perdamaian yang tidak adil, maka perdamaian itu ditolak, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab peradilan bab menolak keputusan hakim yang batil dan perkara bid'ah. Penjelasan kata dalam hadis itu ada dua. Satu, fi amrina maksudnya dalam urusan kami. Maksudnya apa? Dalam agama kami. Kemudian ada perkataan raddun itu ditolak, maksudnya tidak dapat diperhatikan dan tidak boleh diamalkan. Nah, kemudian ada mutiara hadis dari hadis yang pendek tadi, ya. Imam Nawawi nomor satu, mutiara hadisnya nomor satu. Imam Nawawi berkata, hadis ini seharusnya dihafal dan menjadi dalil untuk menolak setiap kemungkaran. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani berkata, hadis ini termasuk dasar agama dan salah satu kaidah dalam agama. Hadis apa? Yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, dan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka hal itu ditolak. Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka hal itu ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Terus hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa man amila, mengamalkan suatu amal, man amila amalan laisa, yang tidak, man laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Barang siapa mengamalkan suatu amal yang tidak didasari agama kami, maka amal itu ditolak, fahuwa raddun, ya. Terus mutiara hadis yang kedua, hadis ini mengandung penolakan terhadap setiap bentuk bid'ah yang bertentangan dengan agama dan dengan kaidah-kaidah secara umum. Adapun apabila perkara yang baru itu tidak bertentangan dengan agama, maka bahkan termaktub dalam salah satu dasar agama atau masuk dalam salah satu hukum, maka ia tidak boleh ditolak. Bahkan hal itu hukumnya bisa wajib atau sunnah, seperti mengembangkan persenjataan militer dan mempersiapkan kekuatan yang tangguh merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan membangun pesantren, lembaga pendidikan, mencetak buku dan kitab, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia merupakan perbuatan sunnah. Ketiga, definisi bidah adalah setiap perkara yang dijadikan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada nas dari Al-Quran ataupun sunnah, maka hal itu termasuk bid'ah yang ditolak, ya. Ini pengetahuan, ya, tentang ucapan-ucapan Rasulullah. Moga-moga dengan kita mengenal ucapan Rasulullah kita sedikit demi sedikit, ya, Allah berikan rasa cinta kita. Allah anugerahkan rasa cinta ke hati kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada agama ini, ya. Dan di atas rasa cinta kita beragama, ya, insya Allah. Semoga ada manfaatnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.